Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat RN yang terbaik. Syukur alhamdulillah pagi ini saya bersama istri sempat jalan-jalan tadi sebentar, setengah jam ke sini. Kita istirahat dulu, ngobrol-ngobrol ya Maya. Ya. Nanti kita ngobrolin apa nih? Nggak tahu lah, pokoknya kita ngobrol-ngobrol. Jalan-jalan. Ya, mengenai situasi, kondisi, mengenai keluarga, mengenai apa aja, sahabat-sahabat, kita sharing aja, siapa tahu bermanfaat ya, yang ringan-ringan, mungkin juga ada yang sedikit berisi, barangkali bisa bermanfaat untuk kita semua, sahabat-sahabat. Yang pertama, kita ucapkan syukur alhamdulillah, banyak nikmat yang kita sudah nikmati. Alhamdulillah, tidak ada satupun yang kita bisa pungkiri atas nikmat Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mah, Ya. tadi kita udah jalan-jalan, ya kan? Ya. Kita menikmati udara segar. Ini matahari juga sudah mulai tinggi, hangat. Kalau ini kan cuaca di tempat kami ini sekarang sudah lumayan dingin ya, dan tiap malam, tiap pagi juga dingin. Barangkali dengan kita jalan seperti ini bisa menghangatkan tubuh kita, insya Allah bisa menyehatkan kalau kita ya olahraga yang utamanya seperti itu. Nah, ini saya ingin tanya, mamanya kan sekarang sudah beberapa waktu yang lalu kan sempat sakit, ini ya sudah boleh, kemarin sudah konsul ke dokter dan hasilnya alhamdulillah sudah bagus ya Maya. Bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Terus terima kasih juga untuk dokter yang merawat, juga ke kulit rat, terus Ista yang selama ini memberikan nasihat dan memberikan banyak tips ya untuk supaya kita bisa sehat dan memiliki lifestyle yang lebih baik, yang lebih berkualitas. Ternyata seusia saya, seusia istri saya ini juga terus harus belajar mengenai kehidupan. Jadi memanage kehidupan kita ya yang lebih benar juga baik juga ya Maya, seperti itu. Nah, kemarin kita juga ini sahabat-sahabat, kita memanfaatkan BPJS Maya. Ya, gratis. Jadi sahabat-sahabat bayar deh tiap bulan. Ya, sahabat-sahabat, memang kita iuran sedikit ya tiap bulan. Namun demikian sebetulnya kita bisa menikmati manfaatnya ya Maya. Jadi kami ini berdua selama ini terus terang iuran BPJS ya sudah rutin dari dulu, sudah puluhan tahun Maya. Tapi nggak pernah dipakai. Tapi alhamdulillah sekarang sudah purna dari salah satu BUMN, kita sekarang mencoba menggunakan fasilitas BPJS. Terima kasih untuk BPJS juga karena kita bisa menikmati masa-masa purna kita, yaitu dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan dari BPJS. Jadi alhamdulillah, walaupun apapun kita bersyukur dalam kondisi seperti itu. Dan barangkali ini juga menjadi sedikit tips ya untuk sahabat-sahabat yang barangkali yang ada yang menjelang pensiun, ya adik-adik saya yang di bawah saya ya bisa dipersiapkan lebih baik dibanding kami ya, walaupun kami juga sudah menikmati kebaikan itu, tapi kalau bisa lebih baik, lebih bagus, maksud saya seperti itu. Itu ya Maya, jadi tentang kesehatan kita menikmati dan kita mensyukuri
tentu ya. Iya. Terus yang berikutnya mah kemarin kita kan sudah ke dokter. Terus kita juga sekarang ini anak-anak kita satu di Palembang, satu di Jakarta. Kita tinggal berdua. Nah, kita berdua. Ya, ini Ya sahabat-sahabat. kayak dulu. ternyata Mengulang. roda itu berputar dan berulang ya Maya. Iya. Ya, jadi kita nikmati kehidupan kita. Tentu kita juga harus meningkatkan kualitas kehidupan kita. Seperti itu ya Maya. Ya. Kalau nanti kita bisa cita-cita kita yang belum tercapai, kita bisa umroh bareng bersama anak-anak. Syukur-syukur nanti bisa berbarengan, cari waktu yang tepat begitu. Kalau sudah ada suaminya ya nanti Suaminya juga ikut. kalau bisa ikut lebih baik. Ya kita nggak memaksakan ya sahabat-sahabat, tapi kalau bisa kompromi, bisa bareng-bareng kayaknya lebih afdol seperti itu ya. Bisa rame. Bisa rame. Dulu kalau kita umroh selalu berdua. Ya, jadi ini kita bersyukur dan kita ucapkan selamat ya untuk sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita jamaah haji yang tahun ini berangkat karena luar biasa mah. Kenapa luar biasa? 2 tahun sahabat-sahabat tertunda karena pandemi COVID-19 dan sekarang berkesempatan berangkat ke Tanah Suci. Dan yang luar biasa selain tertunda 2 tahun karena COVID, juga sekarang ini yang berkesempatan berangkat itu umurnya tidak lebih dari 65 tahun. Jadi yang berangkat itu memang benar-benar terseleksi, artinya sebetulnya ya relatif muda ya, dia di bawah 65. Namun demikian sebetulnya di sisi lain ya kita harus prihatin juga sebetulnya, karena yang di atas 65 lebih dikit, 65 dan lebih ya, itu kan udah gak bisa. Mudah-mudahan tahun yang berikutnya diperbolehkan lagi. Insya Allah seperti itu. Karena sekarang saya juga mau tahun depan sudah mau memasuki usia 60. Jadi berharap ya saya masih punya kesempatan untuk berangkat haji, karena siapa tahu bisa terlaksana ya sahabat-sahabat. Seperti itu sahabat-sahabat. Jadi yang kita rencanakan nanti kita berserah diri kepada Allah. Barangkali kita diijabah doa-doa kita dan sahabat-sahabat juga berkesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci atau juga ibadah umroh. Itu juga insya Allah menjadi kebaikan kita semua sahabat-sahabat. Nah sahabat-sahabat, tadi yang terkait dengan pemberangkatan haji ya, ini semoga sahabat-sahabat kita yang melaksanakan ibadah haji tahun ini semua prosesinya dilancarkan oleh Allah, dimudahkan. Nanti juga ada perjalanan pulang kembali ke tanah air berjalan dengan lancar, selamat sampai tanah air, dan utamanya menjadi haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, sahabat-sahabat, ini ngomong-ngomong ringan, saya bersama istri ini sekarang posisinya purna dari salah satu BUMN, dan sekarang kita ada di salah satu perusahaan swasta, dan mudah-mudahan niat saya bisa memberikan manfaat, wabil khusus bisa bermanfaat nanti untuk orang banyak, tetap bisa kita tindak lanjuti, bisa kita teruskan sahabat-sahabat. Terus yang paling penting sahabat-sahabat, di dalam posisi seperti saya, istri saya, ini adalah bagaimana kita mensyukuri apa yang kita sudah peroleh, apa yang kita akan jalani ke depan, selalu kita syukuri. Dan kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadahnya, kualitas hidupnya, dan lain sebagainya. Mohon doanya sahabat-sahabat, semoga kita atau kami bisa menjalani dengan baik
dan insya Allah sahabat-sahabat kami doakan juga sebaliknya ya, semuanya bisa sehat, semuanya bisa menjalani kehidupan lebih baik, anak-anak semuanya juga sukses, sehat juga tentu ya kan, diberikan kelancaran semua aktivitasnya sahabat-sahabat, pendidikannya juga lancar, yang sedang menempuh pendidikan dan semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan rencana sahabat-sahabat. Nah sahabat-sahabat, saya ingin tanya ke istri nih, waktu lalu kita kan kalau berangkat umroh berdua, berangkat haji dulu pun kita berdua. Oh enggak ya, kalau dulu malah sama mbah ya, waktu kita haji ya bertiga ya dulu ya Mbak ya, sama ibu saya sahabat-sahabat. Dan kalau kita misalnya pergi bersama dengan istri saya, kadang-kadang juga kita juga sama anak, sama anak. Kalau umroh sama saudara pernah ya bareng ya, tapi kalau kita pergi traveling kan kita sama anak-anak berempat. Kita sering jalan bareng, traveling bersama anak-anak saya, anak saya 2, dan kita happy bisa menikmati sekaligus meningkatkan kualitas komunikasi kita, quality time lah istilahnya ya sahabat-sahabat. Mamanya menikmati seperti apa menurut mamanya saat-saat seperti itu Ya kita mamanya seneng ya bisa sama anak-anak, jadi lebih dekat komunikasinya juga. Walaupun ada dinamika ya. Biasa gitu. Pasti tapi ada. Dengan begitu kan jadi tahu karakter masing-masing, sehingga kita bisa lebih mengenal. Kalau ini teman-teman sahabat-sahabat semua ya, jadi jangan kira kita dengan anak, dengan istri itu sudah mengenal seluruhnya. Karena proses mengenal itu seumur hidup sahabat-sahabat. Jadi sebetulnya kita itu ingin meningkatkan kualitas kehidupan kita bersama pasangan, bersama anak, itu ya mestinya terus kita belajar seumur hidup kita. Lanjut lagi ya. Kita pernah ke Turki, ke Palestina, alhamdulillah, ke Hong Kong ya, Korea ya, ke Korea, ke Maldives, Maladewa ya. Terus mana lagi ke mana lagi ya? Ke Jordan. Iya, Jordania. Jordan, waktu itu urutannya sih Jordan, Palestina, Masjidil Aqsa, alhamdulillah bisa sholat. Yang mama berkesan di mana waktu berkunjung kemana? Paling berkesan menurut mamanya? Yang pertama sih dulu ya di Mekah, di Madinah. Oh iya pasti itu. Itu pertama kali. Terus ke ini Masjidil Aqsa. Ya Pak, kalau bapaknya memang paling berkesan, kita dikasih kesempatan oleh Allah bisa berkunjung ke salah satu kan ada 3 tempat tanah suci sebetulnya sahabat-sahabat, Masjidil Haram, Makkah ya, Madinah dan Masjidil Aqsa. Kalau di Makkah Masjidil Haram, di Madinah Masjid Nabawi, kalau di Palestina Masjidil Aqsa. Seperti itu sahabat-sahabat. Jadi kita diberi kesempatan oleh Allah ya Maya berdua sempat mengunjungi atau sholat di Masjidil Aqsa. Ini luar biasa sahabat-sahabat, karena yang paling berkesan. Itu yang paling berkesan dan sangat yang berkesan. Pertama kali ya. Ya seperti itu. Kalau di ini kan quality time kita kan kita bangun tidak seketika. Kita kemana-mana, kadang-kadang kita bahkan backpacker ya, teman-teman masak sendiri waktu di Maldives ya. Kita bawa peralatan masak ya kan, bahkan bawa beras sendiri ya Maya. Bawa dendeng
rendang ya. Rendang. Rendang ini yang paling praktis ya, paling enak, paling apa ya, luar biasa Bapak ya. abon. Ya, yang senjata paling utama ya pertama abon. Ya, abon, dendeng, sama kecap. rendang. 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 Kecap. Jadi yang paling lezat memang rendang, sahabat-sahabat. Jadi kalau sahabat-sahabat backpackeran kemana gitu ya, jangan lupa bawa rendang. Sekarang rendang ada yang online sudah divakum, Level-levelan. Ada Level pedasnya, ada level 1, ada 0, ada 0. Iya. 0, 1, 2, 3. Sampai yang pedes sekali ada. 3 pedes ya kalau 3. Ada yang pedes lah. Ada lagi. Ada ekstra ya berarti ya. Jadi kita sudah praktekin seperti itu, bawa rendang. Seru. Itu praktis. Seru, puas kalau ini apa? Masak sendiri. backpackeran. Jadi kita ini dulu waktu ke Maldives itu bukan sok-sokan sahabat-sahabat. Kita kenapa backpackeran? Ya karena kita efisiensi. Bahkan tiket pun cari yang paling murah ya sahabat-sahabat. Waktu itu sempat transit di Kuala Lumpur ya kan. Kita transit di sana. Kalau perbekalan kita paketin tersendiri sahabat-sahabat. Hingga paketnya itu kita isi dengan berbagai macam perlengkapan termasuk beras. Sahabat-sahabat, termasuk dendeng tadi. Jadi kita pak sedemikian rupa sehingga begitu nyampe sana kita bisa masak sendiri. Bisa irit. Ternyata ngirit sekali Iya. Irit biaya. sekali, dan kualitas yang kita kunjungi tetap sama sahabat-sahabat. Jadi bisa puas, bisa lama. Ya, kita bisa lama di sana, bisa puas. Bahkan kita di sana juga bisa mencari guide ya, guide yang tahu lingkungan sana. Kita minta bantu, walaupun sebetulnya anak-anak saya yang khususnya pipa Orcita udah sangat mumpuni untuk komunikasi seperti itu sahabat-sahabat. Jadi jangan pernah khawatir kita untuk pergi berkunjung ke luar, karena dengan demikian juga akan menambah wawasan kita, wabil khusus untuk anak-anak kita, supaya mereka terbuka cakrawalannya, tidak hanya terkungkung kesehari-harian seperti biasanya sahabat-sahabat. Nah, kita tentu sesuaikan dengan kemampuan ekonomi kita. Jadi kita mau kemana segala macam, sekarang ini fasilitas segala macam transportasi sangat memadai, bahkan pilihannya banyak, promo-promo juga banyak sekarang. Jadi kita memanfaatkan seperti itu sahabat-sahabat. Jadi itu semua dalam rangka sebetulnya sahabat-sahabat untuk meningkatkan kualitas hidup kita, kualitas komunikasi kita kepada seluruh anggota keluarga. Itu kira-kira. Nah, yang tadi kan kita ngomong kita backpackeran, kita ngomong ibadah. Tentu kan kita antara kualitas kehidupan duniawi dan juga kehidupan kita untuk keperluan menuju akhirat, itu kan tentu harus kita seimbangkan, harus kita selaraskan lah, bukan seimbangkan, kita selaraskan. Nah, dengan demikian mungkin ada pertanyaan papanya nih, apakah mamanya masih punya keinginan untuk haji atau cukup umroh aja atau seperti apa? Barangkali mungkin mamanya bisa sampaikan ke teman-teman, ke sahabat-sahabat. Seperti apa, Mbak? Ya, pengen haji lagi ya, tapi nggak tahu, umur kita kan juga nggak tahu ya. Yang ini kan Allah ya. Betul. Ya kita berusaha. Ya kita kalau umrah insya Allah. Mungkin bisa. Kalau haji nanti ya kita lihat kondisi. Kalau haji kan masih waktunya kan nunggu waktu berapa tahun, kita umur kita udah berapa. Kalau cukup ya alhamdulillah, kalau nggak cukup kan nggak tahu kita. Makanya kita boleh merencanakan, tapi nanti kita
berserah diri kepada Allah. Karena kan kita kewajiban yang haji sudah yang pertama. Nanti kalau seandainya kita dikasih kesempatan ya kita bersyukur, tapi seandainya tidak, nggak apa-apa. Kita bisa alokasikan untuk yang lain, ya, untuk keperluan ibadah yang lain. Tidak harus memaksakan harus berangkat lagi. Kalau mungkin umroh barangkali Bapak setuju dengan pemikiran mamanya ya. Jadi kita seperti itu aja. Umroh sambil wisata. Ya kita imbangkan aja lah. Iya. Kita imbangkan. Jadi ibadah sambil jalan-jalan. Iya. Setelahnya ibadah baru. Iya. Jangan dibalik. Jalan-jalan dulu baru umroh. Kalau saya teman-teman sahabat-sahabat selalu milih saya yang ibadah dulu. Baru nanti kita selesai itu baru kita boleh refreshing. Jangan kebalik ya, boleh saja sih, nggak ada larangan sih, cuman kayaknya kalau nggak abdul. Kalau saya sih yang penting dipentingkan di depan, baru nanti jalan-jalan boleh gitu, kira-kira itu. Mama tadi belum sebutkan loh yang di kaos itu. Mama ini di Bangka Belitung. Nah, jadi sahabat-sahabat ini kita ke Bangka Belitung. Ya ke Bangka Belitung sudah 2 kali bahkan. Nah, 2 kali. Anak. Terus kita berdua. Lupa bapaknya. 2 kali 3 kali. Saya ingat bapak 2 kali. 2 kali ya. 2 kali. Jadi kita ikut promosikan wisata-wisata di Indonesia, sahabat-sahabat. Jadi kita apalagi sekarang ada di Semarang, saya sering ngambil konten-konten wisata-wisata yang ada di sekitaran Semarang. Tapi nanti sahabat-sahabat mohon doanya, kami juga akan keliling Indonesia rencananya, sahabat-sahabat. Kita berdua. Ya, kita berdua pengen traveling keliling Indonesia. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah. Kita sehat, kita kesehatan, ya Allah. Ya nanti kita naik mobil aja, darat aja, kita keliling pelan-pelan, ya kan? Karena kita kan nyetir sendiri ya, kita harus lebih santai lah, lebih santai, lebih nggak usah buru-buru. Persiapannya juga harus lebih baik. Yang penting sehat. Nah sekarang mama kan udah sehat, jadi rasa syukur kita nggak kurang-kurang ya, bertambah-tambah ya. Dengan kita keliling seliling seluruh Indonesia, suatu saat kita bisa jalani. Satu niat kita mempromosikan Indonesia supaya Indonesia ini juga nanti semakin maju pariwisatanya, karena potensi Indonesia itu luar biasa untuk pariwisatanya. Jadi kalau negara lain pasti iri dengan Indonesia. Karena Indonesia itu sangat kaya, subur dan binekanya luar biasa, kebinekaannya luar biasa, keberagamannya luar biasa. Dan itu potensi yang kita bisa jual sebetulnya, sahabat-sahabat, baik kebinekaan terhadap alamnya maupun budayanya, sahabat-sahabat. Ini yang luar biasa sebetulnya. Jadi kita dengan nama itu keliling Indonesia, walaupun sebetulnya bukan kayak konsep-konsep teman-teman atau sahabat-sahabat yang sebelumnya ya, keliling Indonesia ada target-target, ya kita nggak ada targetnya, sahabat-sahabat. Ya kita jalani aja. Kita jalanin, kalau kita ada longgarnya kita jalan gitu. Insya Allah seperti itu. Jadi nanti harus ngatur, memanage waktu, memanage segala macam sumber daya yang ada, nanti kita atur dan mudah-mudahan nawa itu kita bisa terlaksana. Kira-kira itu, sahabat-sahabat. Nah ini sahabat-sahabat, istri saya ya mendampingi saya. Alhamdulillah saya senang, bersyukur, dan dia bisa atau mau ya. Biasanya anak mau menemani saya, dan sekarang anak-anak kan sudah pada ini ya, pada jauh ya kan.
Tapi mudah-mudahan nanti yang salah satunya Viva Orsita bisa deket di Semarang, di dekat-dekat di Semarang, daerah Jawa Tengah lah paling tidak ya, supaya nanti secara fisik ya, komunikasi sekarang nggak ada hambatan ya sahabat-sahabat pakai ya, video, pakai HP, pakai apapun mudah. Tapi secara fisik salah satu harapan kami ya di Jawa Tengah. Ada yang nggak jauh. Salah satu kan sudah jauh ini, Viva Starlista sudah di Palembang, sudah mencelok di sana sahabat-sahabat. Saya kira itu sahabat-sahabat ada yang lain mah yang mau di-share ke sahabat-sahabat. Ya, yang penting kita itu sehat, bersyukur sama Allah, kita diberi kenikmatan yang tak terhingga. Kita banyak-banyak bersyukur dan kita harus benar dan baik ya. Ya, benar mah. Benar dulu. Iya. Ya, itu untuk kebaikan. Ya, kalau benar dan baik, insya Allah itu Allah. Mudah-mudahan Allah ridho ya. Meridhoi. Tapi kalau hanya baik, itu kan bisa saja kacamatanya beda. Itu kan menurut siapa, menurut saya, menurut mamanya gitu kan. Belum tentu benar. Nah, kalau benar dan baik, insya Allah kita berharap mengharap ridho Allah. Itu ya, kita belajar selalu berpikir positif, terus kita bertindak mengimplementasikan ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu agama ya, bertahap-tahap dalam rangka apa, berproses memperbaiki diri. Iya. Itu sahabat-sahabat, kita tidak menggurui ya, tidak ada nawa itu untuk menggurui. Kami hanya share hal-hal yang ringan, apa yang kami alami, kami jalani. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sahabat-sahabat, kami doakan semuanya sehat, sukses semuanya, dan semuanya rencana-rencana dikabulkan dan bisa terlaksana dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi sukses ya sahabat-sahabat ya.